Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Subtema 3, Pembelajaran 5, Ayo berdiskusi pada halaman 130. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Yang mendesak, upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Adnan Kapaugani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Ignatius Joseph Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun. 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini. Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. 2. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. 3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. 4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan 5. Transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin Bagindo Rajo Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang
sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pada halaman 132, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. 1. Mengadakan program pinjaman nasional. 2. Mengadakan konferensi ekonomi. 3. Membentuk badan perancang ekonomi. 4. Membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Dan 5. Membuat organisasi persatuan tenaga ekonomi. Ayo berlatih pada halaman 133. Perhatikan soal cerita berikut. Sebuah kelompok tari indang terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio atau perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Sebelum menjawab soal di atas, perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan 2 nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Pada halaman 135, baca kembali soal cerita tentang kelompok tari indang. Jawablah soal cerita tersebut. Siswa laki-laki sebanyak 4 anak dan siswa perempuan sebanyak 6 anak. Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan sama dengan jumlah siswa laki-laki berbanding jumlah siswa perempuan. Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan sama dengan 4/6, disederhanakan menjadi 2/3. Mari kita selesaikan soal cerita berikut. 1. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2/3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Perbandingan siswa perempuan dibagi perbandingan siswa laki-laki dikali jumlah siswa laki-laki. 3/2 dikali 12 sama dengan 18. Jadi, jumlah murid perempuan sebanyak 18 orang. 2. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1/2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Perbandingan tepung dikali jumlah loyang kue. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi, untuk membuat 10 loyang kue, ibu memerlukan tepung 20 gelas. 3. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Dayu 8/7/3. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Jumlah semua perbandingan dibagi perbandingan umur Dayu dikali umur Dayu. 18/3 dikali 12 sama dengan 72. Jadi, jumlah umur ketiganya adalah 72 tahun. 4. 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? 10/2,5 dikali 30 sama dengan 120 km. Jadi, dengan bensin 10 liter, jarak yang bisa ditempuh adalah 120 km. 5. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup,
dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Perbandingan santan dibagi jumlah seluruh perbandingan dikali banyaknya minuman yang akan dibuat. 5/12 dikali 6 liter sama dengan 2,5 liter. Jadi, untuk membuat 6 liter minuman diperlukan santan sebanyak 2,5 liter. 6. Buat soal cerita sendiri tentang rasio. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Minta teman tersebut menjawabnya. Perbandingan tabungan Ahmad dan Rahmat adalah 2:3. Jika jumlah tabungan Rahmat adalah Rp40.000, berapa jumlah tabungan Ahmad? Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.